satu kebenaran dan saya percaya kebenaran ini akan banyak mengubah hidup kita. Mari buka sama-sama dulu. Lihat Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Lihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya, sudah temukan bilang amin. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saya pengen baca ayat ini, kalau misalnya ada dalam terjemahan New King James Version, atau King James Version, saya tolong ditampilkan biar kita bisa lihat. Ya, lihat dalam King James Version atau New King James Version, dikatakan gini, ya. For as he thinks in his heart, so is he. Ya. Jadi diterjemahkan kira-kira begini. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya tentang dirinya, ya, maka itulah dia. Ya. Jadi saya mau beritahu pada saudara dengar ya, sesuai dengan firman Tuhan, Anda itu, yang aslinya Anda itu bukan kata orang. Yang setuju katakan amin. Bisa bilang amin? Bukan apa kata orang tentang dirimu, itu bukanlah kebenaran. Ya. Bahkan apa kata suamimu Bu tentang dirimu, itu sebenarnya bukanlah sebuah fakta dan kebenaran. Ya, ada suami itu kan seringnya bilang goblok ke istrinya. Amin. Di sini nggak ada sih, betul nggak? Bisa bilang amin? Di sini nggak ada, amin. Yang ada mungkin istri yang sering ngomong goblok ke suaminya. Di sini juga nggak ada. Ya kan? Aduh. Tapi saya mau beritahu begini, saudara perhatikan baik-baik satu kebenaran ini. Dengar ya, dengar ya. Apa yang Anda pikir tentang siapa dirimu, itulah Anda. Karena itu hati-hati tentang apa yang Anda pikirkan tentang siapa dirimu. Kenapa? Karena itu akan menjadi diri Anda. Ya. Kalau ada orang berkata kepada Anda, kamu ini loser, kamu ini pecundang. Anda selama Anda tidak berpikir bahwa Anda adalah pecundang, Anda nggak akan mungkin jadi pecundang. Bisa bilang amin? Orang boleh ngomong, alah kamu itu nasibmu soe, ya, bohoki, betul nggak? Nasibmu itu nggak bagus. Orang boleh katakan apapun tentang dirimu, tapi itu tidak akan pernah jadi kenyataan hidupmu sebelum engkau sendiri berpikir bahwa engkau soe, engkau sial. Ya. Jadi karena itu, perhatikan baik-baik ini ya. Perhatikan baik-baik apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Karena apa saudara? Bulan ini kita bicara tentang hikmat kan, betul nggak? Nah, kalau engkau salah melihat dirimu, maka engkau akan juga salah melihat apa yang di luar. Ya. Jadi hikmat itu sebenarnya kan begini, ya. Kalau kita mulai dari berpikir, ya. Berpikir itu apa sih? Berpikir itu apa? Berpikir itu adalah proses, ya. Proses di mana kita memprogram atau memproses data dan informasi yang sebelumnya sudah ada di otak kita. Ya. Nah itu berpikir. Nah, kalau hikmat itu adalah begini, sesuatu yang Anda pikirkan dari hasil dari proses itu, kemudian itu keluar menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah pola pikir yang membuat Anda bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di luar. Makanya begini saudara ya. Hikmat itu tidak pernah bisa lepas sebenarnya dengan identitas kita. Dan identitasmu itu seperti apa yang kau pikir tentang dirimu. Saya mau beritahu, siapa yang di sini punya masalah besar? Besar banget, tolong angkat tangan. Enggak ada, saya tahu masalahnya semua kecil. Bisa bilang amin? Tapi pernah enggak Anda dengar orang, aduh Pak masalahku besar. Saudara tahu, bukankah Tuhan pernah ngomong gini, Tuhan tidak mungkin memberikan persoalan yang melampaui kekuatanmu. Kalau engkau lihat masalahmu besar, berarti engkau salah, bukan salah nilai masalah, salah nilai dirimu. Engkau salah menilai siapa dirimu. Ada teman pernah cerita sama saya. Istrinya itu takut banget sama kecoa.
Istri-istri yang takut kecoa bilang amin. Ya. Sebenarnya bukan takut sih, sebenarnya rodok ngeri ya. Ngeri cici atau gimana ya. Lah suaminya bilang begini, loh kecoa kecil kayak gitu aja kok takut. Kamu itu sama aku, kamu berani. Sama kecoa yang kecil kok takut, ya kan? Saudara tahu kenapa? Kenapa? Ya suaminya bilang begini, injak naik, wes mari, tahu betul nggak? Selesai. Nah, sama aku kau berani, sama kecoa kau takut. Ya kan ada memang orang kayak gitu memang, tapi di sini nggak ada, amin. Sama kecoa takut, sama suami nggak takut, betul nggak? Ada yang kayak gitu, tapi di sini nggak ada. Bilang amin dong, amin, 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 supaya kita sejalan. Bilang amin aja ya, ya. Tapi begini saudara ya, kecoa mungkin, saudara tahu ya, kecoa itu kan gampang sekali kan solusinya kan, betul nggak, tinggal diinjak kan, betul selesai kan. Kalau misalnya Pak saya jijik lain-lainnya selesai misalnya. Sebenarnya kenapa orang itu kan lebih kepada cara berpikirnya aja, betul nggak? Lebih kepada cara berpikirnya. Ya. Karena itu begini, sebenarnya tidak ada persoalan lebih besar daripada apa yang engkau alami karena Tuhan bilang itu statementnya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari dirimu, nggak ada. Asal engkau melihat dirimu lebih dulu dengan benar. Kalau engkau lihat dirimu dengan benar, maka engkau akan jalani hidup ini. Itu yang disebut dengan hikmat. Bisa bilang amin. Engkau akan lihat solusi, dan solusi. Sehingga engkau ngerti betul siapa dirimu. Masalah terbesar kita ngerti bagaimana masalah kita. Tapi kita nggak ngerti bagaimana diri kita. Kita ngerti, Pak, Bapak nggak tahu masalah saya nggak perlu tahu masalahmu. Tapi yang paling penting, engkau tahu siapa dirimu. Itu yang paling penting. Dan kekalahan hidup kita, itu bukan karena apa yang kita hadapi. Tapi karena kita gagal untuk melihat dan menilai diri kita. Makanya begini saudara ya, dengar ya. Setan itu kan disebut dengan penipu kan? Betul nggak? Iblis adalah bapakmu, dikatakan dalam itu Tuhan bilang kepada orang-orang Yahudi, dia adalah bapak dari segala pendusta. Dia penipu. Saudara tahu yang tiap hari setan tipu kita itu, yaitu dia pengen tipu tentang siapa Anda, siapa identitasmu. Karena kalau engkau gagal untuk menilai dirimu seperti apa yang Tuhan nilai, fakta-fakta kebenaran nyata dalam firman Tuhan tentang siapa dirimu, di situ sebenarnya setan tidak perlu campur tangan untuk hancurin hidupmu. Engkau akan hancurin dirimu sendiri. Makanya saya mau tunjukin dulu satu ayat, coba lihat ya. Ya hari ini saya khotbah, doakan supaya nggak lama-lama, katakan puji Tuhan. Lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, lihat. Ya, saya tahu kisah ini sudah sangat asing, tapi saya tidak asing lagi. Tapi mari saya mau tunjukkan dulu, lihat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Jadi yang paling cerdik itu bukan kancil. Tapi siapa saudara? Ular, Alkitab bilang gitu. Jadi jangan bodoh-bodohan aja. Binatang yang paling cerdik apa? Kancil. Ngawur. Nggak Alkitabiah. Yang paling cerdik apa saudara? Ular. Makanya kadang-kadang ada orang yang licik itu cerdik, kita bilang, ulo, wong iku ulo. Betul nggak? Wong iku ulo, betul. Ular orang itu bahaya. Karena memang ular binatang yang paling cerdik. Dengar ya. Setan itu cari orang yang paling cerdik. Bisa bilang amin. Dia cari binatang. Kenapa dia nggak pakai gajah? Kenapa dia nggak pakai keledai? Keledai. Kenapa dia nggak pakai harimau? Betul nggak? Kenapa dia nggak pakai buaya? Dia pakai yang paling cerdik. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan umat Tuhan itu. Kelemahannya cuma satu. Dia nggak bisa dikalahin kalau face to face. Amin. Dia hanya bisa dikalahkan dengan tipuan. Makanya dia cari yang paling cerdik. Makanya kita ini saya mau beritahu ya. Kalau setan aja cari yang paling cerdik. Mestinya kita juga harus jadi cerdik. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Nah lihat ini. Tentulah lihat. Ular itu berkata kepada perempuan. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lihat ayat 2 dengan cepat.
Lihat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lalu ayat 3. Tetapi tentang buah yang pohon yang ada di tengah-tengah itu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Ayat 4, lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, lihat, tetapi Allah mengetahui, nah di sini mulai tipuannya masuk, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu, apa salah? Akan menjadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya dan memberikan wisdom, pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara tahu setan lewat ular berhasil menipu satu kebenaran identitas. Tolong lihat kembali ayat yang keempat tadi. Lihat ayat 4. Lihat, ayat 5. Ayat 5 berkata begini, lihat ya. Setan berkata begini lewat ular. Ya, pada waktu kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia bicara soal identitas. Kamu akan jadi seperti Allah. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Ya, kalau seandainya Hawa ngerti identitasnya, dia nggak akan mungkin tertipu. Sekarang saya tanya, Hawa dan Adam itu sebenarnya ketika dia di Taman Eden, dia sudah seperti Allah belum? Sudah belum? Sudah. Dia dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bayangin gini ya, dia dibentuk serupa segambar Allah, tapi dia nggak sadar identitasnya. Dia masih pengen jadi seperti Allah. Makanya setan lewat ular tidak mungkin bisa menipu dia kalau dia tidak bicara dengan identitas. Jadi sebenarnya manusia di dalam Taman Eden sudah seperti Allah. Meskipun saya tidak bilang bahwa mereka adalah Allah. Seperti foto saya, seperti saya enggak? Iya, tapi foto saya bukan saya. Bisa bilang amin? Tapi seperti saya. Makanya iblis berkata, kamu akan jadi seperti Allah. Dan saya mau beritahu, sini seringkali yang membuat masuknya tipuan-tipuan iblis dalam hidup kita. Saudara tahu, setan itu ketika engkau hadapi apapun, dia cuma masukin gini, kalimat identitasmu. Dia mulai bilang ngomong gini, lihat, suamimu loh nggak hargai kamu. Memang suami kayak ngono itu enak dia apa? Kamu itu tidak berharga memang. Dia masukin kata-kata yang menyudutkan, membuat kita lupa siapa identitas kita. Waktu engkau dalam masalah, ya, waktu engkau dalam persoalan, dia mulai ngomong, lihat, kau sudah berapa lama berdoa? Lihat, apa Tuhan tolong kau? Enggak. Mana Tuhan? Tuhan gak tolong kau. Makanya begini, percuma kalau kau doa. Tuhan gak peduli dengan kau kok. Dia mulai masukkan identitas baru dalam hidup kita. Sehingga kita itu lalu kemudian menjadi percaya akan identitas baru yang setan masukkan dalam hidup kita. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa itu dimulai dengan ketidaksadarannya bahwa siapa dia. Bahwa dia dibentuk Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Saya kalau hadapi masalah, saudara tahu, saya suka di depan cermin. Di depan cermin itu saya selalu ngomong gini, kamu tidak mungkin ditinggalin Tuhan, karena kau berharga. Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Saya ngomong diri saya untuk cermin, percaya Tuhan pasti tolong kau. Tuhan pasti buka jalan. Kau berharga di mata Tuhan. Meskipun orang lain ninggalin engkau, Tuhan tidak akan pernah ninggalin engkau. Lihat dirimu, aku akan bicara banyak hal tentang diriku di cermin. Tapi yang seringkali kita kadang-kadang nilai diri kita selalu ngomong, ya aku sih bukan siapa-siapa ya. Ya aku bukan siapa-siapa, memang ya memang aku gak sanggup lah. Aku gak mungkin bisa nyelesain masalahku.
Ya memang aku ya gimana ya, bagaimana mungkin aku mau begini. Kalau nggak ada yang tolong aku nggak mungkin lah. Ya aku ini ya siapa sih aku tidak berpendidikan. Ya siapa sih aku tidak berpengalaman. Siapa sih aku ini orangnya goblok, orangnya bodoh, orang yang gampang ditipu orang, orang yang kadang-kadang kita ngomongin diri kita sendiri yang jelek-jelek. Dan itu menjadi identitas kita. Tahukah saudara, dengar ya, lihat kanan kirimu. Lihat wajah orang yang diurapi Tuhan. Kok nggak ono saya ngamen? Kayak ngono diurapi Tuhan, Pak. Sejauh lah Pak, jauh Pak. Jauh. Loh saya beritahu ya, istrimu mungkin bilang jauh. Tapi tidak akan membawa dampak atas hidupmu selama engkau percaya itu. Bahwa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Bisa bilang amin, lebih keras. Lihat kanan kirimu lagi lah. Lihat orang yang diberkati Tuhan. Bisa bilang amin. Ini wajah orang yang diberkati Tuhan. Bojone ngomong gini, aku loh Pak, wes 20 tahun kawin sama dia. Gak pernah sukses deh. Dia cuma sukses satu. Sukses membuat aku mau nikah dengan dia. Cuma satu toh itu kesuksesan sepanjang hidupnya. Yang lain gak ada. Ya. Cuma itu toh. Tapi apa yang orang katakan tentang dirimu tidak akan bawa dampak sebelum engkau sendiri yang mempercayainya. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, der ya. Engkau ini diciptakan Tuhan dengan sempurna dan seturut dengan hatinya Tuhan. Bisa bilang amin. Engkau boleh kelihatannya gagal, tapi engkau tidak akan selamanya gagal. Engkau hari ini mungkin kelihatan di bawah. Pak saya dinyai orang. Tapi engkau berkata, saya tahu saya akan naik kembali. Firman Tuhan berkata, orang benar sekalipun jatuh dia akan naik lagi. Tidak mungkin tergeletak. Akan bangkit lagi, akan naik lagi. Kalau itu yang kau percaya itu akan jadi identitasmu. Dan Tuhan akan lakukan seperti apa yang kau percayai tentang dirimu. Jadi makanya kalau kita bicara hikmat, sebenarnya itu dimulai dari apakah engkau kenal dirimu seperti Tuhan tahu tentang siapa engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Saya mulai melayani Tuhan ketika umur 21 tahun. Kalau hari ini saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Tadi bawa cerita-cerita ya. Saya umur 21 tahun menyerahkan umur hidup saya untuk melayani Tuhan full time sejak itu. Dengar ya, 30 tahun saya ikut Tuhan. Ketika detik-detik saya ngalami begitu banyak masalah dalam pelayanan, saya sering berpikir, apa Tuhan salah pilih aku be ya? Bisa jadi kan, betul gak? Aduh jangan-jangan kok masalahnya gak ente-ente ya? Masalah kok gak habis-habis, persoalan gak habis-habis, aku rasanya gak kuat. Ya. Tapi saya selalu bicara di cermin dan saya bilang gini, Tuhan memilih engkau, Tuhan sudah menetapkan engkau. Dan sudah 30 tahun Tuhan menyertai engkau. Tidak mungkin dibawa selama 30 tahun. Untuk kemudian dibuang di usia yang ke tahun ke-30. Gak mungkin. Saya bisa kata amin. Dan Anda juga harus yakini itu. Di sini saya nggak tahu seberapa besar cermin di rumahmu. Ada yang mungkin, Pak cermin saya ini. Tapi cermin itu penting sekali untuk engkau tunjuk dirimu. Dan engkau bilang, Tuhan tidak mungkin pada ujungnya akan ninggalin engkau. Bisa bilang amin. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan aku. Tuhan tidak akan mungkin menelantarkan anak istriku. Tuhan tidak akan mungkin membuat mereka tergeletak. Tuhan pasti akan ada waktunya, akan tetap pelihara dan tetap mencukupi, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena itu lihat dirimu. Nah saya mau kasih contoh ayat yang bagus sekali. Coba baca sama-sama dulu. Lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Lihat ayat 11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Ya firman Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon tarbantin di Ofra. Jadi ini kisah tentang Gideon. Nah, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon ini
bersembunyi dari orang Midian. Karena waktu itu orang Midian setiap kali panen mereka datang bergerombol, menghancurkan hasil panen, merampas sehingga orang Israel, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, jadinya melarat. Jadi makanya Gideon itu sembunyi. Tapi lihat ayat 11, ayat 12. Lihat ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon yang lagi sembunyi. Orang lagi sembunyi, orang berani atau enggak? Takut. Lihat, dan menampakkan diri kepadanya dan berfirmannya kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, apa saudara? Ya pahlawan yang gagah berani. Kalau seandainya orang-orang di sekitarnya, anak buahnya Gideon ada di situ lalu dengar perkataan malaikat kayak gitu, ketawa nggak dia? Tawa. Gagah berani apa aneh Pak? Lawang dia sembunyi kok, betul nggak? Lah dia juga pengecut kok, dakwah nih. Malah malaikat saya ngomong, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah saya heran begini ya, cara Tuhan membuat Gideon itu naik, dipakai Tuhan luar biasa. Itu pertama kali yang Tuhan lakukan, yaitu dia memperbaiki identitasnya lebih dulu. Sebelum dia melakukan banyak hal, sudah menumbangkan berhala-berhala orang tuanya. Tapi yang nomor satu yang Tuhan lakukan, mengubah identitasnya lebih dulu. Lewat perkataan malaikat, malaikat berkata, hei kamu pahlawan yang gagah berani. Dia nggak ngomong, Gideon ngene loh ya, kamu mestinya berani loh, masa kau sembunyi. Dia nggak ngomong gitu. Tapi dia langsung ngomong identitasnya. Hai kau pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena begitu orang sadar akan identitasnya, semuanya berubah. Bisa bilang amin. Ya, saya nggak tahu. Ada suami itu suka ngenyek istrinya, ya kan? Sehingga istrinya itu mentalnya down karena selalu dihina. Bahkan ada mertua itu selalu menghina menantunya. Di sini sih nggak ada, amin. Bisa bilang lebih keras? Bahkan ada menantu suka hina mertuanya. Selalu membuat orang mental breakdown. Ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau engkau mau naik kembali, nomor satu, engkau harus tahu siapa identitasmu. Bisa bilang amin. Karena itu hari ini, kalaupun engkau merasa Pak kerjaan saya lagi berat ini Pak, Pak rumah tangga saya lagi dalam masalah, Pak anak-anak saya ini Pak saya bingung gimana caranya. Maka engkau perlu tahu siapa identitasmu dan engkau berkata begini, aku tahu aku pahlawan, aku sanggup melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Aku akan selesaikan semua masalahku, Tuhan akan tolong aku, Tuhan pasti buka jalan dalam hidupku. Karena aku berharga, aku pahlawan, aku bukan pecundang, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang hebat di dalam Tuhan, aku orang yang dikasihi Tuhan, aku orang yang disertai Tuhan, aku orang yang terima kemurahan Tuhan, aku orang yang terima favor of God, aku terima banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Engkau percaya itu, maka itu akan jadi dalam hidupmu. Saudara tahu, saya nggak perlu baca, karena dari wajah Anda saya tahu banyak orang pintar di sini. Kok gak ono saya ngamen? Waktu Israel dikirim 12 pengintai, waktu itu Kaleb dan Yosua berkata, kita akan maju. Tapi 10 orang berkata, kenapa mereka akhirnya mati di padang gurun? Mereka bilang begini, kami lihat diri kami. Dalam Bilangan pasal 13 itu, nggak usah dibaca. Kami lihat diri kami seperti belalang. Sementara Tuhan lihat orang Israel seperti pahlawan tentara. Jadi apa yang Tuhan lihat tentang dirimu juga tidak ada gunanya sebelum engkau bisa lihat dirimu sendiri. Saya bilang amin. Jadi Tuhan ngomong, kamu gak mungkin lah gagal dalam masalah. Kau pasti Tuhan tolong. Tuhan ngomong pun, malaikat ngomong pun, kalau engkau gagal untuk lihat siapa dirimu, maka semuanya tidak akan berdampak. Karena itu hari ini, coba katakan nama, tepuk dada saudara semua. Ya, katakan sesuatu yang luar biasa tentang dirimu hari ini. Katakan sesuatu, saya gak perlu ngajari Anda, ngomong aja tentang dirimu. Aku lembu.
Anda ngomong dengan dirimu aja. Ayo semua, ayo. Ayo ngomong, aku hebat, aku luar biasa. Amin. Aku suami yang baik. Aku suami tanggung jawab. Aku percaya anak istriku tidak akan kekurangan. Tuhan pasti berkati aku. Tuhan pasti sediakan. Karena aku kepala rumah tangga. Tuhan pasti tolong aku. Aku hebat, semua masalahku selesai dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan ini tiap hari di depan cermin. Pagi, pada saat engkau takut, pada saat engkau lagi bingung, berdiri ambil cermin, bahkan di mobil pun berhenti sejenak, lihat kaca, cermin depan, ngomongin, kau jangan takut, kau diurapi Tuhan loh, Tuhan menyertai engkau. Loh ada saatnya kita takut loh, betul gak? Engkau mulai ngomongin dirimu, maka engkau akan lihat ya sekali lagi saya mau berkata, bagaimana engkau melihat dirimu, itu menentukan bagaimana engkau melihat yang di luar. Nah ketika engkau benar melihat dirimu dan engkau lihat yang di luar dengan benar, maka disitulah hikmat Tuhan turun. Engkau bisa menyelesaikan karena engkau bisa lihat dengan mata yang luar biasa. Makanya kenapa kita jadi hamba Tuhan ini, ya orang konseling kayaknya kita hebat banget ya, kita bisa nunjukin jalan keluar, betul nggak? Kenapa? Oh gini loh caranya, kayak kita gini. Soalnya tahu kenapa? Kenapa? Karena kita bisa lihat diri orang itu betul loh. Seperti halnya Salomo kan, dia bisa hebat menilai diri orang, tapi dia sendiri gagal menilai siapa dirinya. Dan saya mau baca ayat yang terakhir. Kau nggak mau puji Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat yang terakhir. Coba lihat sama-sama dengan saya. Ya, lihat saya sudah 30 menit saudara ya. Lihat sama-sama baca di dalam Yoel. Saya minta teman-teman main musik. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita bangkit berdiri sama-sama. Yoel pasal yang ketiga ayat 9. Lihat firman Tuhan berkata begini. Ya, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Baca sama-sama. Bersiaplah untuk perangan. Gerakkanlah para pahlawan. Serulah semua prajurit tampil dan maju. Nah, lihat ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biasanya yang punya bajak itu siapa? Petani. Betul nggak? Petani loh. Tuhan bilang, ubah bajakmu, mata bajakmu menjadi pedang dan pisau. Pemangkasmu yang motong-motong. Orang berkebun, betul nggak? Tuhan bilang, ubah menjadi tombak. Lalu Tuhan bilang begini, ya. Setelah kau ubah semuanya, lalu Tuhan bilang begini, baiklah, baca sama-sama, 2, 3 dan keras. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Saudara tahu orang-orang yang gak bisa perang aja Tuhan bilang ubah. Lalu Tuhan mulai dengan sebuah statement untuk mengubah identitas mereka. Hari ini Anda bukan pecundang. Anda bukan orang kalah. Bisa bilang amin. Anda bukan orang gagal. Anda bukan orang sial. Anda mucur. Anda hoki. Kemanapun engkau pergi, ada berkat Tuhan menyertai hidupmu. Kemanapun engkau melangkah, ada penyertaan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, meskipun engkau harus menghadapi jalan buntu, engkau harus percaya, aku pasti akan lihat Tuhan buka jalan dalam hidupku. Aku akan lihat banyak hal yang luar biasa dalam hidupku. Lalu Tuhan bilang ayat 11, lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segala penjuru. Dan berkumpullah di sana, bawalah turun Tuhan. Apa saudara? Pahlawan-pahlawanmu. Yang Tuhan bawa turun itu pahlawan-pahlawan yang tadi yang punya mata baja. Jangan lihat dirimu seperti belalang, jangan lihat dirimu orang lemah. Anda kuat di dalam Tuhan. Tidak ada persoalan yang akan meruntuhkan engkau. Tapi lewat persoalan yang kau hadapi, engkau akan lihat Tuhan angkat hidupmu.
Tuhan bawa engkau naik kepada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.